Shalom Bapak Ibu, saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Hari-hari ini saya diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Yosua. Di sana kita melihat bagaimana cerita tentang peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Ya, di sini kita tahu Bapak Ibu bahwa bangsa Israel bukan bangsa yang gampang untuk dipimpin, bukan bangsa yang mudah gitu ya. Bangsa Israel telah berkali-kali melihat bagaimana Tuhan menolong mereka. Tapi kita melihat juga dari perjalanan mereka bagaimana mereka mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Karena Tuhan pernah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa ini. Sesuai kenapa kita lihat dalam perjalanan mereka Tuhan terus menolong bangsa Israel. Kerap sekali Tuhan berperang, berperkara, melakukan kemenangan demi kemenangan terhadap bangsa Israel. Tapi di sini kita melihat bagaimana kepemimpinan Yosua, ya, ada hal yang ingin disampaikan oleh Allah pada saat itu kepada Yosua. Bangsa yang tidak gampang, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang begitu bebal, gitu ya. Tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, di sini kita bisa melihat ya ada beberapa janji yang benar-benar disampaikan Allah kepada Yosua ketika masa peralihan itu terjadi. Di ayat 1-5 kita bisa baca di situ, Bapak Ibu, dikatakan, "Bersiaplah menuju negeri yang akan kuberikan kepada bangsa Israel." Di sini Tuhan dengan begitu meyakinkan Yosua, mengatakan, "Hei Yosua, bersiaplah, kamu akan ku jadikan menjadi pemimpin yang luar biasa." Kemudian dikatakan juga, "Setiap tanah yang kau injak akan kuberikan kepadamu, dan daerah di mana kamu berada akan diberikan bagi kamu." Ya, kemudian dikatakan juga janjinya akan digenapi, di mana Allah akan menyertai dia, tidak akan meninggalkan dia. Dan Allah tidak akan membiarkan Yosua dalam kepemimpinannya. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam ayat yang kelima. Gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, ya Israel merupakan umat yang sangat dikasihi Tuhan, Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, ini mengingatkan kita kembali. Saya mau ngajak kita kembali bahwa Anda dan saya adalah umat yang begitu dikasihi Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Ya, peristiwa sejarah yang tidak akan pernah dilupakan oleh orang-orang Kristen ketika Kristus mati untuk kita. 2000 tahun yang lalu gitu ya, Bapa dengan kasihnya mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia datang ke dunia bukan mencari orang yang sehat, tetapi mencari orang yang sakit. Sesungguhnya manusia telah sakit. Karena apa? Karena dosa. Sesuai kenapa Yesus harus dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Sebab manusia tidak dapat menebus dirinya sendiri gitu ya, karena keberdosaan mereka. Itu sebabnya harus ada satu pribadi yang tidak berdosa, yang tidak bercacat, yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yaitu hanya Yesus itu sendiri. Yesus datang dikaruniakan bagi kita. Dia datang menebus dosa kita. Dia begitu mengasihi kita, Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, dijelaskan juga dalam Yohanes 3 ayat 16-17, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dikatakan dalam Efesus 1 ayat 4. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Markus 2 ayat 17. Kemudian dalam Galatia 4 ayat 6-7. Gitu ya. Ini kita melihat bagaimana kasih Bapa, kasih Yesus bagi kita. Bangsa Israel telah diberikan janji gitu ya, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam kesusahan apapun. Ya. Dan ini yang membuat Yosua semakin kuat untuk menjalankan setiap mandat dan tanggung jawab. Ya. Kita tahu bahwa sekarang ini Bapak Ibu, teman-teman semua, dunia, bangsa dan kota kita sedang menghadapi namanya pandemi. Semua tatanan, ya kebiasaan yang sering kita lakukan, ya semuanya berubah. Dan ada hal-hal baru juga yang kita harus menyesuaikan diri, gitu ya. Kemana-mana kita harus pakai masker. Sekarang ini kita disarankan untuk double masker dan lain sebagainya. Kehidupan kita memang benar-benar berubah dan gak gampang, Bapak Ibu teman-teman semua. Pada kesempatan beberapa menit ini saya kembali mau mengajak kita mengingat bagaimana kebaikan Tuhan, ya, janjinya dalam setiap kehidupan kita. Ya, sama seperti apa yang Allah katakan kepada Yosua. Ya, ada beberapa poin penting yang disampaikan Allah kepada Yosua. Yang pertama, fokus kepada Allah.
untuk kita bisa melewati masa krisis ini, kita fokus kepada Allah. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam ayat yang ke-7. Gitu ya, fokus kepada Allah. Di sana dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Kemudian jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, fokus kepada Allah. Ketika kita fokus kepada Allah, percayalah, Dia berperkara bersama-sama dengan kita, melewati setiap tantangan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ini poin yang kedua, di ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Setiap saat kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus sesuai dengan firman Tuhan, karena Injil itu yang akan menuntun kita. Yang ketiga, memiliki sikap yang benar di hadapan Allah. Ya, kita ayat 9 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Yuk kita punya sikap ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi trouble, masalah yang mungkin mengguncang ya semangat dan iman kita. Ya kita harus memiliki sikap yang benar. Ya sikap yang benar seperti apa? Kita harus melihat kepada Kristus bahwa Dia mampu menolong kita dalam segala perkara. Ya, kita percaya Bapak Ibu masalah bisa melewati dari kemampuan kita. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa kuasa Allah sanggup menghadapi, sanggup menolong kita melewati setiap masalah sebesar apapun itu. Amin. Thank you untuk hari ini. Saya mau menguatkan kita dimanapun kita berada. God bless you.